سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi karam jami'an ala arwahi baina madina wa jadina jaddina syah san ila sanif hadal kitab bi Zakaria syaulillahi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahrimin niyahati alal mayyiti wa du'ai wal jahiliyati. Bab tahrimin nihayati, haram an niyahati alal mayyit, ya. Jadi menyesali meratapi, ya. Nah, di sini an-niyaha itu sambat, teriak-teriak, jadi meratapi alal mayyiti, terhadap mayit, wadduai, dan berdoa bidakwal jahiliyati, ya, dengan doanya orang jahiliyah, doa jahiliyah, bidakwal jahiliyati. Ajma'atil ummatu, sepakat umat, ala tahrimin niyahati, ya, atas haramnya, haram, tidak boleh, ya, melakukan niyahah, yaitu meratapi, wa du'ai bidakwal jahiliyati, dan doa dengan doa jahiliyah, wa du'ai bil waili, dan doa dengan celaka, wail, wassuburi indal musibati, doa dengan celaka dan kerusakan, as-subur indal musibah, ketika terjadi musibah. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, kami lihatkan dalam kitab sahihnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, golonganku. Jadi tidak diakui umatnya Rasulullah, laisa minna. Man latomal hududa, orang latoma, yang memukul, ya, bahasa Jawa memukul-mukul, al-hududa itu pipi, khadun al-hudud, ya, pipi. Jadi bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, ya,
itu orang yang napuk, misalnya napuk, memukul-mukul ya, napuki pipine ya. Karena ya rasa meratapi tadi itu penyesalan ya. Orang terima dengan takdir Allah ya. Man latamal hudud, orang yang mukul-mukul pipinya. Wasakol juyub, wasako dan nyobek. Al juyub asalnya jaibun itu saku, tapi diartikan pakaian ya. Menyobek-nyobek pakaiannya. Wada'wa bidakwal jahiliyati ya. Dan doa dengan dakwah jahiliyah, dengan doa jahiliyah ya. Wa fi riwayatin Muslim, dalam riwayatnya Imam Muslim, au da'a au sakko, maksudnya da'a itu ya, atau au sakko, berteriak ya, berteriak jadi dengan suara yang keras ya. Dengan suara yang keras, dimeratapi dengan jerit-jerit istilahnya gitu nih. Sako itu jerit. Warawaina fi sahihaihima an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, kami dapatkan dalam kitab sahih keduanya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas salikoti wal halikoti wasakoti. Rasulullah bari'a di sini lepas tangan ya. Tidak bertanggung jawab ya. Rasulullah bebas dari perbuatannya. Minas salikoti, dari orang wanita yang jerit-jerit ya, yang teriak-teriak ya. Wal halikoti, dan orang perempuan yang mencukur rambutnya ketika ditinggal mati. Wasyakoti ya, dan orang yang menyobek-nyobek ya, pakaiannya. Jadi tidak boleh ketika ada kematian keluarga kita, orang terdekat kita ya, ini ibu-ibu biasanya begitu ya. Jadi karena makanya di sini semuanya ada tak marbutonya ya. Rasulullah tidak bertanggung jawab, lepas tangan ya. Ada wanita-wanita yang berteriak keras, jerit ya. Perempuan yang memotong rambutnya digundul ya, kan begitu, dan menyobek-nyobek pakaiannya ketika ya, ditinggal mati oleh orang terdekatnya, mungkin oleh keluarganya. Diterangkan al-qultu, aku berpendapat atau aku berkata, as-salikatu,
Soliko itu adalah allati turfa'u sautaha bin niyahati, meninggikan sautaha, yaitu wanita yang meninggikan suaranya bin niyahati, ya, dengan meratapi, nangis ya, yang keras ya, sebagai ratapan kematian ya, seorang yang dicintai, seorang yang dekat ya. Wal khaliqatu allati tahliku sya'raha indal musibah. Al khaliqah itu adalah mencukur rambutnya ketika terjadi musibah. Asyaqatu, syaqah itu allati tasuku siyabaha indal musibah, ya, menyobek pakaiannya ketika terjadi musibah. Wa kullun, dan semua itu, hadza yang ini, wa kullu hadza, semua ini haramun, adalah haram, bittifaqil ulama'i, ya, sepakat para ulama. Jadi para ulama ya mengatakan bahwa 3 hal yang dilakukan oleh seorang perempuan ya ketika terjadi kematian atau musibah ya, di sini hukumnya haram ya, berteriak-teriak yang keras, kemudian motong rambut dan menyobek pakaian ya. Wa kadzalika, demikian itu, yakhrumu nasrus sya'ri ya, haram juga nasrus sya'ri, mengureh rambut. Jadi ketika ada kematian keluarganya, apakah suaminya ya, atau bapaknya, kemudian rambutnya diureh ya. Itu haram. Jadi karena rambut ini bagian dari kepala, dan kepala ini termasuk ngapa? Auratnya wanita gitu. Jadi sehingga ketika terjadi kematian, ada orang-orang dulu itu ya melakukan rambutnya diureh. Walatmul khudud ya, walatmul khudud tadi itu latomal khudud ya, napui atau mukul-mukuli pipi ya. Wa khamsul wajhi, atau menyakiti wajah. Bukan hanya ditapuk saja, mungkin disakiti wajahnya itu. Wa du'ai bil wail ya, dan berdoa ya bil wail, dengan celakaan, kerusakan. Jadi tidak boleh ya, mungkin moga-moga terjadi yang tidak baik, pokoknya apa yang disebutkan ya, jadi termasuk well ya. Jadi kalimat well itu aslinya celaka ya. Tidak boleh ketika ada kematian ya, walaupun itu orang yang dicintai, orang terdekat, kemudian berdoa yang tidak baik ya.
Sebab kadang-kadang ada orang itu yang tidak terima dengan takdir Allah, kemudian mengait-ngaitkan kematiannya dengan orang lain semacam itu, nggih. Akhirnya doanya ya kepada orang itu supaya cepat juga mati. Moga-moga kamu juga cepat mati, moga-moga kamu ya celaka. Ya. Tidak boleh. Ya. Waraina fi sahihaima, kami riwayatkan dalam kitab sahih keduanya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat berkata, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah telah mengambil janji kepada kami fil bai'ati, dalam bai'at, an la nanuha, agar supaya kami tidak menjerit-jerit. Ya. Jadi Rasulullah ngambil janji ya kepada Ummu Atiyah itu dibaiat supaya nanti kalau ada keluarganya yang mati ya tidak menjerit-jerit, tidak berteriak-teriak. Warawaina fi sahihi Muslim, kami riwayatkan dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, isnani finnasi, isnani, dua hal, finnasi, pada manusia, huma, dua hal itu, bihim, bisa menyebabkan manusia itu kufrun, kafir. Jadi dua hal yang bisa menyebabkan pada manusia itu ya kafir, kufur. Yang pertama, at-ta'nu fin nasabi, at-ta'nu, mencela-cela fin nasabi, dalam keturunan, ya, mencela-cela nasabnya. Yang kedua, niyahatu alal mayyiti, niyahatu, menjerit-jerit ya alal mayyiti, ya, terhadap mayit. Ya. Jadi tidak boleh, Jadi mencela-cela nasab itu menjelek-jelekkan ya orang tua kita, mbah kita, karena mungkin ya nenek moyang kita ini tidak jadi darah biru, ya. Jadi bukan orang darah biru. Jadi kadang-kadang orang itu ya, mencela-cela ya, bapak biyen kok nggak jadi gitu kan, bapak dulu kok nggak jadi ya, orang kaya ya. Tidak boleh ya. Terus yang kedua ya, jerit-jerit, teriak-teriak ya, ketika terjadi kematian. Warawaina, kami riwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud, ya, Sunan Abu Dawud, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat an-naihata, ya, orang perempuan yang menjerit-jerit ya, ketika terjadi kematian, wal mustami'ata, dan orang perempuan yang mendengarkannya. Jadi
kalau ada orang jerit-jerit, teriak-teriak, ya meratapi dengan ya, suara yang keras, segera didekati, diingatkan, jangan malah didengarkan. Jadi di sini termasuk dilaknat juga orang yang mendengarkan ya, jeritan ya, orang ketika ditinggal mati. Jadi, supaya kita tidak mendengar, diingatkan, disadarkan, ya, disadarkan. Wa'lam, ketahuilah anna, bahwasanya an-niyahata, niyahah itu maksudnya raf'us sauti bin nadb, ya, meninggikan suara bin nadbi dengan meratapi. Jadi bahasa Jawanya sambat-sambat, ya. Nadab itu sambat-sambat, ya, dengan suara keras. Wan nadbu, an-nadb itu adalah ta'didun nadiyati bisautiha, ya. Jadi berulang-ulangnya an-nadiyah, ya, orang perempuan yang sambat, bisautiha dengan suaranya, ya, mahasinal mayit, ya, kebaikan mayit, walaupun itu bukan meratapi dalam arti menyesali apa karena ditinggal ya, orang terdekatnya sehingga nggak bisa ini, nggak bisa itu, mungkin nanti akan kekurangan. Tapi juga begitu. Di sini an-nadab itu maksudnya an-nadiyah bisautiha mahasinal mayyit. Jadi, orang perempuan yang sambat-sambat, yang berteriak-teriak tentang kebagusan mayit, itu tidak boleh. Jadi kalau tadi saya nyampaikan ya, ngomong sing apik dalam arti ya cerita yang baik, bukan teriak-teriak, ya, bukan teriak-teriak. Jadi kita ketemu ya dengan siapa saja waktu takziah itu ngomong sing apik-apik tentang mayit, ya. Jadi bukan sampai mohon maaf, jadi mungkin ya mungkin terus teriak-teriak, gimana ini, padahal ya si A ini orang baik, ya, biasa ya nolong orang, ya nolong saya, ya, dan seterusnya, ya. Tapi dengan suara yang keras, ya. Jadi tidak boleh, jadi sambat-sambat semacam itu. Wakila, dan ada yang mengatakan wa al-bukau alaihi ma ta'di mahasin, menangisi kepada si mayit ya dengan menghitung-hitung kebaikannya, tidak boleh. Jadi, walaupun dengan kita itu si mayit itu baik ketika masa hidupnya, suka nolong, suka bantu, ya ringan tangan dan seterusnya, ya, kemudian ditangisi dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Qala ashabuna, sahabat kami berkata, wa yahrumu raf'us-sauti bi ifratin fil bukai, dan haram raf'us-sauti meninggikan, mengeraskan suara, bi ifratin yang melewati batas, fil bukai dalam menangis. Jadi haram menjerit-jerit, ya gitu kan, ya, raf'us saut, ya, jerit-jerit yang melewati batas, ya, dengan tangisan, ya, dengan tangisan fil buka,
Jadi nangis dengan jerit-jerit, ini haram. Wa amal buka wal mayiti min ghairi nadbin wala niyahatin falaisa biharamin. Adapun menangis kepada mayat al mayit min ghairi nadbin, dengan tidak meratapi, ya nangis ya karena naluri manusia ya itu kalau ada hal yang mungkin ya nggak tega ya akhirnya meneteskan air mata, wala niyahatin, dan tidak menjerit-jerit. Jadi menangis kepada mayit bukan karena sambat meratapi, bukan dengan menjerit-jerit, falaisa biharamin, maka tidak haram. Ya, jadi boleh ya, hanya sebatas ya memang merasa kehilangan sehingga meneteskan air mata, tidak sampai keluar suara ya. Apalagi dengan suara yang tinggi ya, dengan suara menjerit, ini haram. Tapi kalau hanya neteskan air mata tidak haram. Faqad rawaina fi sahihai Al-Bukhari wa Muslim, sungguh kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'dana Ubadata wa ma'hu Abdurrahman ibn Aufin, ada berkunjung Sa'd bin Ubadah ke Sa'ad bin Ubadah, wa ma'hu bersama Rasul Abdurrahman ibn Aufin, Abdurrahman bin Auf, wa Sa'd bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah baka, menangis. Jadi ketika Rasulullah mengunjungi, maksudnya di sini mendatangi Sa'ad bin Ubadah ya, meninggal, Rasulullah menangis. Falamma ra'al qaumu buka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma, maka ketika ra'al qaumu, kaum itu melihat buka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakau, mereka semua ikut menangis. Jadi orang yang hadir pada saat itu, kaum ya, ikut menangis juga. Faqala, Rasulullah bersabda, ala tasma'una, ala, apa tidakkah, tasma'una, kamu mendengarkan, innallaha, sungguhnya Allah, la yu'adzibu, tidak menyiksa, bidam'il aini, dengan meneteskan air mata, wala bihusnil qalbi, dan tidak menyiksa juga dengan bihusnil qalbi, dengan sedihnya hati atau hati yang sedih. Walakin yu'adzibu bihadza aw yarham, akan tetapi Allah itu mengazab,
menyiksa atau menyayangi bihadza, dengan ini. Wa asyara ila lisanihi sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah asyara dan menunjuk ya, ila lisanihi sallallahu alaihi wasallam, ya, ke lesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah takziah ya ke Sa'ad bin Ubadah, Rasulullah menangis. Kemudian orang yang datang di situ juga ikut menangis ketika melihat Rasulullah menangis. Lalu Rasulullah bersabda, ya, tidakkah engkau mendengarkan innallaha yu'adzibu bidam'il aini wa la bi husnil qalbi, sungguhnya Allah tidak menyiksa dengan meneteskan air mata dan dengan hati yang sedih, walakin yu'adzibu bihadza yarham, kan tapi Allah itu menyiksa ya dengan ini, ya, menyiksa atau mengasihi itu dengan ini, dengan asyara ilisan sallallahu, dengan menunjuk lesannya Rasulullah itu ya. Rasulullah menunjuk lesannya. Maksudnya ya disiksa itu karena lesannya mengucapkan, meratapi ya, mengucapkan yang mungkin tidak baik atau tidak ikhlas ya, merasa benar-benar tidak terima ya dengan kematian itu. Ya, ini yang menyebabkan disiksa. Sebaliknya Allah juga akan berikan rahmat kalau ucapan lesan orang itu baik ya kepada jenazah, ya, menyebut-nyebut kebaikannya, mendoakannya seperti kemarin, Allahumma firlahu, paling tidak ya Allah ampuni dosanya gitu, ya. Jadi tidak malah menjerit-jerit ya, merasa tidak terima dengan takdir Allah, dengan kematian ya, orang dekatnya. Ini yang akan disiksa. Waraina fi sahihaihima, ya, kita meriwayatkan dalam sahih keduanya, an Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a, dilapori, ilahi kepadanya, ibnul bintihi wa huwa fil maut, ya, dilapori bahwa cucu ya, anak ibnul anak bintihi itu anaknya anak perempuannya, maksudnya cucu ya, wa huwa fil maut, dia fil maut sedang mati ya. Di cucunya Rasulullah mati, dilapori kalau cucunya meninggal. Fafadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir ya, keluar air matanya. Jadi milih lueh, luhnya itu milih, jadi air matanya mengalir, neteskan air mata. Hafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah bersabda, faqala lahu Sa'dun. Nah, bukan. Jadi faqala lahu Sa'dun, Sa'ad lalu berkata kepada Rasulullah, ma hadza ya Rasulullah, apa ini wahai Rasulullah? Ini melihat Rasulullah menangis, saat itu bertanya kepada Rasulullah, ma hadza ya Rasulullah,
Apa ini wahai Rasulullah? Qala, dijawab oleh Rasulullah, hadhihi rahmatun. Ini adalah rahmat. Ya, maksudnya Rasulullah meneteskan air mata itu ya dengan dikabari kalau cucunya meninggal, itu adalah hadhihi rahmatun. Ini adalah rahmat. Ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadihi. Ja'alallahu ta'ala, Allah ta'ala menjadikannya rahmat itu fi qulubi ibadihi, ya, di hati hambanya. Wa innama yarhamullahu, dan bahwasanya yarhamullah, Allah berikan kasih sayang atau rahmat, ya. Wa innama yarhamullahu ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala itu memberikan rahmat min ibadihi, dari hambanya, ar-ruhama'u, yang punya belas kasihan, yang punya kasih sayang. Jadi dikabari kalau cucunya wafat, beliau meneteskan air mata, dan itu adalah merupakan rasa kasih sayangnya kepada cucunya. Nah, dengan kasih sayang itu Allah juga akan berikan kasih sayang kepada hambanya. Wa rawaina fi Sahihil Bukhari, kami riwayatkan dari Sahih Al-Bukhari an Anasin radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnihi Ibrahim radhiyallahu an, masuk ke rumahnya anaknya Ibrahim. Jadi Rasulullah punya anak Ibrahim namanya radhiyallahu an, wa huwa yajudu bi nafsihi, dan dia Ibrahim itu yajudu bi nafsihi, ya. Jadi apa ini, sudah dalam keadaan menjelang wafatnya, ya, jadi mau meninggal, ya, mau meninggal. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu melihat kepada Ibrahim yang sudah dalam keadaan menjelang wafat, ya. Ya, tadrafan, melelehkan, mengalirkan, ya, air matanya. Faqala Abdurrahman bin Auf, lalu Abdurrahman bin Auf, ya, bertanya kepada Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, dan engkau wahai Rasulullah. Jadi melihat semacam itu, Abdurrahman bin Auf mengatakan, wa anta ya Rasulullah, ya, panjenengan wahai Rasulullah, gitu, kalau mungkin bahasa Jawanya. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ya Ibnu Auf, innaha rahmatun, wahai Ibnu Auf, innaha, sungguhnya ini adalah rahmat. Yang meneteskan air mata itu adalah rahmat atau tanda kasih sayang, ya, sayang kepada putranya Ibrahim. Summa adbaha bi ukhra, lalu diikutinya lah, ya, oleh yang lainnya. Faqala, Rasulullah bersabda, innal aina tadma'u, sesungguhnya mata itu mengalir, ya, mengalir air mata, tadma'u. Jadi sesungguhnya mata itu mengalirkan air mata, ya. Wal qalbu yahzanu, dan hati itu susah, hati itu bersedih. Wala nakulu, dan kami tidak mengucapkan, ya, tidak berkata, illa ma yurdiya rabbana,
kecuali apa yang telah diridhoi oleh Tuhan kami. Jadi Rasulullah tidak mengucapkan ya sesuatu atau perkataan yang kecuali itu memang diridhoi oleh Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami bifiraqika ya Ibrahimu lamahzunun, bifiraq, dengan berpisahnya ya dengan Ibrahim itu lamahzunun, sungguh ya susah, sungguh sedih. Jadi ya ungkapan rasa sedih itu merupakan menunjukkan sayang ya kepada orang yang meninggal, tetapi tidak boleh meratapinya ya, yang tidak boleh itu meratapi ya, menjerit-jerit ya. Jadi tangisan yang tidak rela. Tapi kalau apa yang dilakukan itu untuk mencari ridho Allah ya, dan memang manusiawi ya, ketika ditinggal orang terdekat itu menangis menunjukkan kasih sayang ya, atau rahmat tadi itu adalah rahmat, kasih sayang ya tidak masalah, berarti diperbolehkan. Wal ahadisu binahwi ma dzakartuhu katsira, hadis-hadis yang sama itu telah kami sebutkan, yang banyak, jadi sudah banyak hadis-hadis yang menyebutkannya. Wa ammal ahadisus shahihatu, adapun hadis sahih ya, annal mayyita yu'adzibu bikain ahlahu alaihi bibukai ahlihi alaihi bibukai ahlihi alaihi. Innal mayyita, sesungguhnya mayit itu yu'adzibu ya, disiksa, bibukai ahlihi alaihi, disebabkan dengan nangis keluarganya kepadanya. Jadi, dulu sudah disebutkan ya, bahwa mayit itu ya, disiksa karena tangisan keluarganya ya. Falaisat ala dhahiriha wa itlaqiha ya, itu bukan diambil ya, pengertian dhahirnya atau mutlaknya, bal hiya muawwalatun, tetapi ya itu ditakwil ya, ditakwil maksudnya ditafsiri ya. Wahtalafal ulama fi ta'wiliha, para ulama berbeda pendapat dalam mentakwilkannya, ala aqwali ya adharoha wallahu a'lam ya, dengan pendapat ya yang secara zahir, letterlek zahir itu ya, sesungguhnya mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya, itu letterleknya semacam itu ya. Tetapi para ulama berbeda pendapat, itu tidak ya diartikan secara letterlek, tapi ditakwilkan, anna mahmulatun ala yakuna lahu sababun fil buka ya. Memang kandungan dari hadis itu disebabkan karena menangis, imma bi ayyakuna awsahum bih au ghairu dzalik ya. Memang kalau itu disebabkan si mayit itu berwasiat kepadanya atau dengan yang lainnya. Jadi kalau ada wasiat dari si mayit sebelum meninggal ya, nanti saya kalau mati ya kamu nangis semua, nah, itu namanya wasiat ya. Ini yang tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi kalau memang
tidak ada wasiat dan nangisnya itu karena sayang, ya. Kemudian untuk juga ya tidak meratapi, ya, maka tidak dilarang, ya, tidak dilarang. Qala ashabuna, para sahabat kami, ya, berkata atau berpendapat, wa juzul buka'u qoblal mauti wa ba'dahu. Ya juzu boleh al buka'u nangis qoblal mauti sebelum meninggal, wa ba'dahu dan sesudahnya. Walakin qoblahu aulakan, tapi sebelumnya itu aula, lebih baik. Jadi kok melihat ada keluarganya yang mau wafat, ya, jadi kemarin nazak, ya, jadi tidak ada harapan untuk hidup, ya, kok nangis, boleh, ya, nangis, dan ini aula, lebih baik. Terus nangis sesudah meninggal itu juga boleh dengan keterangan di atas tadi, ya, tidak karena meratapinya. Lil hadis as-sahih fa idza wajabat fala tabqiyanna baqiyatun, ya, maka dalam hadis sahih fa idza wajabat, ya, maka apabila telah wafat, telah meninggal, ya, fala tabqiyanna baqiyatan, maka janganlah kamu nangis, ya. Orang perempuan ini maksudnya kebiasaannya, ya, fala tabqiyanna baqiyatun, baqiyatun itu perempuan yang menangis, fala tabqiyanna, maka janganlah menangis baqiyatun, orang perempuan menangis, jadi tidak boleh menangis. Waqad nassa Syafi'i rahimahu wa ashabu ala anna yukrahul bukau ba'dal mauti, ya, Imam Syafi'i rahimahullah dan pengikutnya itu berpendapat annahu yukrahul bukau ba'dal maut karahata tanzihin wala yahrumu, menangis sesudah kematiannya itu hukumnya adalah makruh tanzih, wala yahrum, tidak diharamkan. Jadi wa ta'awalu hadis fala tabqiyanna baqiyatun alal karoha, jadi pengertian atau tafsiran dari fala tabqiyanna baqiyatun itu adalah makruh menurut Imam Syafi'i, ya, dan sahabatnya atau pengikutnya, ya. Jadi ini Bapak Ibu jamaah perlu kita pahami bahwa ketika ada keluarga kita yang meninggal, ya, kita boleh ikut berbelasungkawa, ya, manusiawi ketika meneteskan air mata, ya, tidak diharamkan. Ketika menangis juga begitu, ya, tidak diharamkan, tetapi yang diharamkan itu meneteskan air mata, menangis karena tidak terima dengan takdir Allah, ya, apalagi dengan menjerit-jerit, ya, dengan ucapan-ucapan, ya, yang tidak normal, yang tidak baik, ya. Jadi ini yang tidak boleh. Jadi harus dibedakan, ya, harus dibedakan. Jadi Rasulullah pernah juga meneteskan air mata ketika putranya Ibrahim wafat, ya. Juga begitu tadi disebutkan ketika sahabatnya, ya, kabari kalau ada sahabatnya wafat, ya. Jadi tadi, ya, disebutkan Sa'ad bin Ubadah, ya, jadi Sa'ad bin Ubadah wafat, Rasulullah juga meneteskan air mata, dan itu menunjukkan rasa kasih sayang, dan kita yang punya rasa kasih sayang kepada keluarga juga akan disayangi oleh Allah, ya. Jadi
Allah itu berbelas kasih atau kasih sayang kepada hambanya yang punya kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bab takziyah. Bab takziyah, mengunjungi, mendatangi, ya, ngiringi ya, orang mati. Rawaina fi kitab Tirmidzi, kami riwayatkan dalam kitabnya Tirmidzi, wa Sunanil Kabir bil Baihaqi, ya, dan dalam kitab Sunan Kabir ya, Aim al-Baihaqi, an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man azza musaban, barang siapa yang bertakziah kepada orang yang kena musibah, ya, jadi ada ya, orang yang kena musibah meninggal keluarganya, ya, kemudian ada yang bertakziah, jadi orang yang bertakziah kepada orang yang kena musibah, falahu, maka baginya, maka dia akan memperoleh mislu ajrihi, ya, jadi akan memperoleh pahala sebagaimana pahala ya orang yang kena musibah, ya. Jadi pahalanya sama dengan orang yang kena musibah. Wa isnadu dhaif, sanadnya adalah dhaif. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi aidan an Abi Barza radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, man azza takla, man azza, barang siapa yang takziah takla kepada orang yang mati yang masih anak, ya, jadi menyampaikan ya, kepada anak yang mati, usia burdan fil jannah, ya, usia burdan fil jannah, usia akan diberi pakaian burdan, ya, dengan kain fil jannah, di dalam surga. Qala At-Tirmidzi laisa isnadu bil qawi, ya, jadi sanadnya tidak kuat menurut At-Tirmidzi. Wa rawaina fi Sunan Abi Daud wan Nasa'i an Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma hadisan tawilan, dalam hadis yang panjang, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, li Fatimah radhiyallahu anha, kepada putrinya, yaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, ma akhrajaki ya Fatimatu min baitiki, ma akhrajaki ya Fatimatu, ya, apa kamu keluar ya Fatimah, wahai Fatimah, min baitika, dari rumahmu, ya. Jadi mengapa kamu kok keluar dari rumahmu? Qalat, dijawab ya, oleh putrinya, ataitu ahla hadzal bait, aku mendatangi ya, keluarga yang kena musibah ini, yang ada keluarganya meninggal. Fatarahmatu ilaihi mayyitahum, lalu aku memohonkan, ya, artinya di putri Rasulullah ini memohonkan rahmat kasih sayang ilaihim, ya, kepada mereka, mayyitahum, mayitnya, ya. Jadi Siti Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasul ini, ketika takziah ya, pada salah seorang yang terkena musibah, ya, itu memohonkan rahmat ya, kepada mayit. Auzatuhum bih, atau aku bertakziah ya, kepada
mayit. Jadi jamaah rahimakumullah, sehingga di doa kemarin itu kan juga mintakan ampun, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, jadi warhamhu itu kan mintakan rahmat, ya, kasih sayang, ya, kepada mayit. Itu kalau laki-laki, kalau mayitnya perempuan, waghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, ya. Jadi hu-nya diganti ha. Orana fi Sunan Ibnu Majah wal Baihaqi bi isnadin hasan an Amr bin Hazm radhiyallahu an, dari Amr bin Hazm radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, bersabda, ma min mu'minin, ya, tidaklah dari seorang yang beriman itu yu'azzi akhahu, ya, bertakziah kepada saudaranya bi musibati, karena musibahnya, illa, kecuali kasahullahu azza wa jalla min khulalil karamati yaumal qiyamah, kecuali Allah akan memberi pakaian, ya, kepadanya min khulalil karamah, ya, dari pakaian yang penuh kemuliaan, ya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini hadis hasan, jadi yang lebih kuat dari yang di atas. Jadi kalau kita itu bertakziah kepada orang yang kena musibah, itu janjinya Allah melalui hadis ini akan nantinya kita diberi pakaian, ya, dikelambeni, ya, dari pakaian yang penuh kemuliaan, ya. Apa pakaian yang penuh kemuliaan? Mungkin kalau di sini ya pakaian yang benar-benar tidak dimiliki oleh orang lain, dan yang memakai, ya, pakaian ini benar-benar pantas, ya, sesuai. Dan itu besok kita diberikan pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Dalam keterangan dalam hadis, besok pada hari kiamat itu manusia dibangkitkan dalam keadaan berpakaian? Tidak, kan tidak berpakaian, ya. Besok pada hari kiamat itu kita semuanya dibangkitkan dari alam kubur, yaumul ba'ats itu, ya nggak ada yang pakai pakaian, ya, telanjang bulat, ya nggak ada yang pakai sandal, kayak alas kaki, ya. Dan ketika itu ditanya oleh sahabat perempuan, ya Rasul, ya, apa kita tidak malu? Ya, dijawab oleh Rasulullah, pada saat itu tidak ada orang satupun yang melihat orang lain, karena mereka memikirkan nasibnya sendiri-sendiri, ya. Jadi ini, dan besok kalau kita sering takziah, ya insya Allah hadis ini akan kita, ya, peroleh balasan dari Allah. Kita akan diberi pakaian yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan, ya, pada hari kiamat, ya, tidak telanjang bulat, ya. Makanya apa istilahnya, nggak males atau ngapunten, ibu-ibu kadang-kadang kan takut, wedi, ya, jadi sehingga nggak mau takziah, ya. Wedi katut mati maksudnya, jadi takut pada orang mati, khawatir dia juga, ya, kenapa? Nah ini apa, asumsi yang semacam itu, pemikiran semacam itu dihilangkan, ya. Jadi ini salah satu dari haknya orang Islam itu adalah bertakziah, ya, kepada kalau ada orang Islam yang lainnya meninggal, ya.
Wa'lam, maka ketahuilah anna ta'ziyah, bahwasanya ta'ziyah itu hiya adalah atasbiru wa dzikru ma yusalla sahibal mayyit. Ya. Jadi tasbir itu apa, nyabaraken, maksudnya memberikan ya supaya yang kena musibah itu sabar, ya mengucapkan sabar, mendoakan sabar ya kepada orang kena musibah. Jadi ketika salaman ya kita ucapkan ya, sabar Ning, sabar Mbak, sabar Bu, sabar Pak, gitu ya. Ya, dengan ucapan doa yang lainnya juga ya. Jadi itu namanya takziah ya. Jadi sebaiknya ya salaman kepada orang yang kena musibah ya. Jadi tidak hanya setor beras ya, kalau boleh ya. Jadi diusahakan begitu ya. Jadi mengingatkan kepada yang kena musibah itu supaya sabar ya. Wa dzikru ma yusalli sahibal mayyit ya. Dan ya itu tadi nuturi, jadi nuturi itu ya mengucapkan ya agar sahibal mayyit, yang punya mayit, maksudnya keluarga yang ditinggal itu ya supaya bisa menerima ya dari ujian cobaan ini. Wa yukhaffifu ya hazanahu, dan meringankan susahnya. Dengan takziah itu diharapkan bisa meringankan susah dari keluarga mayit ya. Jadi keluarga yang ditinggalkan ya. Wa yuhawinu musibatahu wa hiya mustahabbatun, dan apa ini memberikan pertolongan ya, menolong kepada ya yang kena musibah ya. Jadi ya takziah itu di samping yang mungkin bawa materi ya, kemudian yang non materi ya diomongi ya, kalau disuruh sabar ya, kemudian juga begitu membantu apa yang kira-kira pada sahibul mayit itu yang perlu dibantu. Nah, kebiasaannya ya di samping secara materi tadi, kemudian membantu menyiapkan untuk pemandian ya, jadi mandikan mayit, kok pemandian ya, mandikan mayit ya, untuk mengkafani mayit ya, ya, kemudian dengan bantuan-bantuan yang lainnya. Wahiyya mustahabbah ya, dan ini semua adalah disunatkan. Fa innaha, maka sungguhnya dalam takziah itu mustamilatun, itu terdapat atau mengandung alal amri bil ma'ruf, untuk beramar ma'ruf, wan nahyu anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wahiyya aidon dakhilat fi qoulillahi ta'ala, dan ini juga takziah itu masuk kepada firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan ya. Jadi ini dalam Al-Maidah ayat berapa? 2 ya. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa ta'awanu bismil udwan, itu ya, ayat 2. Wa hadzani min ahsani ma yustadallu bi min ta'ziyah ya. Jadi ini merupakan yang baik ya, dasar untuk ya, dalil untuk takziah. Jadi takziah itu
salah satu mengamalkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian wa sabata sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, dan juga ditetapkan dalam sahih ya, disebutkan juga dalam kitab as-sahih yang anna Rasulullah sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda ya, Rasulullah SAW bersabda, wallahu, dan Allah fi aunil abdi, itu menolong hambanya, maka nal abdu, selama hamba itu fi auni akhihi, menolong saudaranya. Jadi kalau kita ini sering menolong saudara kita ya, saudara sesama Islam ya, sesama muslim ya, insya Allah juga menolong kita. Ini khususnya kepada sama muslim. Dan memang dalam Islam ya bukan hanya sama muslim, cuma hak ya, jadi hak sesama muslim itu diantaranya ya kita saling menolong ya. Kepada orang yang non muslim juga kita, kalau ada non muslim perlu pertolongan, kita mampu ya ditolong juga ya ketika sama Rasulullah itu sebelum wafatnya setiap pagi memberikan pengemis Yahudi yang buta itu ya, memberikan sarapan ya, bahkan ditulang ya, itu ya. Ini nah, sesama kita, apalagi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita harus ya juga harus lebih dari tolong menolong. Tidak boleh melihat status ya sosial ya, semampunya bisa menolong apa ya, jadi semampu kita ya, bisa nolong dengan materi uang ya, dengan uang ya, dengan barang ya, kalau mampu ya mungkin dengan tenaga. Kalau dulu itu memang ditanamkan sifat gotong royong yang hampir hilang di Surabaya. Dulu kalau ada orang bangun rumah apa ngedek nopo istilahnya itu, untuk masang atap itu loh ya, itu kan ya tonggo-tonggo istilahnya, tetangga semua kan sama datang semua ya untuk bareng-bareng ya, masuk masang gentengnya ya, itu dulu. Nah, sekarang karena sifatnya banyak yang ngapunten ya, mungkin apa karena waktu ya, dan semuanya juga kepingin dapat imbalan atau sebagai profesi pekerjaan, sehingga sifat gotong royong semacam ini sudah hampir hilang. Termasuk bangun masjid juga begitu ya, dikerja bakti bareng-bareng ya. Jadi untuk membangun masjid di desa masih berlaku itu, di desa. Jadi di teman pondok sini namanya Mat Kurni yang di Banyuwangi itu sekarang dalam ya bangun masjidnya itu hampir setiap hari ya, yang bangun masyarakat. Ibu-ibunya bagian pawon ya, konsumsinya bagian masak ya. Jadi masih berlaku di daerah ya. Memang di daerah itu sulit cari uang, mungkin kalau di sini mudah cari uang sehingga semuanya diborongkan ya, walaupun sifat apa ini kegotong royongannya hilang, tapi ya karena sudah nggak bisa berikan bantuan tenaga ya karena kesibukan, maka kita berjariahnya melalui uang ya, untuk pembangunan masjid ya. Nah kalau
rumah tetangga, ya ditanya apa yang dibutuhkan, mungkin kita bisa bantu, ya. Apalagi kalau mungkin pas libur, ya itu bisa saja ngomong kepada tetangganya dalam rangka untuk bergotong royong, ta'awanu al birri wat taqwa. Ya. Dan itu kalau kita lakukan, maka Allah juga akan membantu kita. Jadi Allah akan membantu kita selama ya kita selalu membantu saudara kita. Walam anna ta'ziyah mustahabbatun qabla dafni wa ba'dahu. Ketahuilah bahwasanya takziah itu mustahabbat, disunatkan, mustahabbatun qabla dafni wa ba'dahu, sebelum dikubur, mayat sebelum dikubur, wa ba'dahu, dan sesudahnya. Di takziah itu sebelum dan sesudah mayat dikubur, itu waktunya takziah. Qala ashabuna, para sahabat kami berkata, yadkhulu waktu takziah, masuk waktu takziah itu min hini yamutu wa tabqa ila salasati ayyam ba'da dafn, ya, yaitu ketika kematian, ketika mati, ya, masa-masa masih ada mayitnya, ya, wa tabqa ila salasati ayyam, dan sampai 3 hari ba'da dafni, sesudah dikubur. Jadi masa masih sebelum dikubur sampai 3 hari sesudah dikubur, itu disebut takziah. Wassalasatu alat takrib la alat tahdid. Ya, jadi di sini disebutkan 3 hari itu bukan ya untuk ditentukan, ya mesti, ya, tapi ini apa, takrib itu kira-kira. Jadi kira-kira waktu takziah itu adalah dari sebelum dikubur si mayit itu sampai dengan 3 hari. Qala ashabuna, ada pendapat lain dari ya wa tukrahu ta'ziyatu ba'da salasati ayyam, ya, dimakruhkan takziah sesudah 3 hari. Ini pendapat yang lain, ya. Li'anna ta'ziyata litaskini qalbil masab, sesungguhnya takziah itu untuk menenangkan ya hati orang yang kena musibah, ya, supaya hatinya tidak susah, tidak sedih. Wal ghalibu, kebiasaannya ya saya kunu ya qalbu ba'dasal. Jadi kalau sukunu qalbihi ba'dasalata, kebiasaannya hati itu sudah bisa tenang sesudah 3 hari. Wala jadidu laul al khuzn, ya, dan tidak selalu sedih. Hakata teman qalau al jamahiru min ashabina. Jadi pendapat jumhur itu, ini pendapatnya kalau sesudah 3 hari itu dimakruhkan, ya makruh tukrahu. Takziah itu sampai masa 3 hari, karena dalam masa 3 hari itu ya kita diperintahkan untuk memberikan ketenangan bagi orang yang kena musibah supaya tidak susah, ya. Jadi didoakan dan yang lain-lain. Tapi kalau sudah 3 hari ini biasanya ya hati itu sudah bisa tenang, ya, sehingga ya tidak susah kembali, tidak membuat susah kalau sudah 3 hari, karena sudah ikhlas benar gitu, ya. Sehingga para ulama berpendapat, jumhur kebanyakan ulama berpendapat bahwa makruh, jadi hanya dibatasi 3 hari.
Tapi dalam pendapat yang lain, waqala Abul Abbas Ibnul Qas min ashabina la ba'sa bi ta'ziyah ba'da salasati. Tidak apa-apa takziah itu sesudah 3 hari. Bal tabqa abadan wa in tala zaman. Boleh ya. Tetap boleh ya selamanya. Ya. Selama masa berkabung. Ya, kalau orang sini kan kebiasaannya nggak bisa pada hari itu, ya mungkin sampai 7 hari, ya 7 harinya, nggak bisa 7 harinya, kadang-kadang 40 harinya, kadang-kadang 100 harinya. Yang namanya wa in tola zaman, ya, jadi waktu yang panjang. Jadi tidak masalah. Wa haka hadza aidan Imamul Haramain an ba'di ashabina wal muhtaru anna la tuf'alu ba'da salasati ayyam illa fi surataini isna ma ashabuna au jama'ah minhum wa huma idza kana al ma'zi au sahibul musibah ghaiban khalat tafaqa uji'u ba'da salasa. Jadi diperbolehkan ya, jadi diperbolehkan ya, menurut pendapat yang lain takziah itu ya sesudah 3 hari. Wa ta'ziyah ba'da daf afdalu minha qablahu. Jadi takziah sesudah meninggalnya, sebelum dikubur dan sesudah kubur itu adalah lebih utama minha darinya ya. Di anna ahlal mayyit mashulunun bitajhizihi. Karena sesungguhnya orang yang ditinggal mati itu atau keluarga itu sibuk mashghulun ya bijazhihi dengan jenazah ya, yang ngerumat jenazah. Jadi ada berpendapat bahwa takziah itu kalau tadi kan sebelum dikubur sampai masa 3 hari, ini sesudah dikubur itu lebih baik, karena pada waktu sebelum dikubur biasanya keluarga ya apa yang ditinggal mati itu atau itu sibuk untuk ngerumat mayit ya. Jadi berkaitan dengan kewajiban-kewajiban terhadap jenazah. Jadi ini pendapat-pendapat ya, jadi pendapat-pendapat monggo terserah ya, karena masih panjang kita teruskan minggu depan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi beberapa pendapat dan kebiasaan dalam kita insya Allah juga tidak menyalahi ya, tidak menyalahi dari apa yang sudah kita lakukan, dan mohon semua apa yang sudah ya saya bacakan tadi itu, mana yang boleh ya kita lakukan, mana yang tidak boleh harus ditinggalkan. Semoga bermanfaat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijal muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama was'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khata.